Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pecinta misteri kehidupan, misteri dunia lain. Datang lagi sama kita di Three Eyes Adventure. Oke, saya Tata. Saya Reza. Saya Ahmad. Malam ini kita akan melanjutkan part 2 perjalanan yang kemarin yang kita mengeksplor lapangan golf. Itu masih lebar banget yang belum kita explore, banyak banget ya spot-spotnya yang lebih angker gitu ya. Semoga malam ini kita dapat bonus lagi kayak kemarin ya. Oke. Ini udah merinding loh guys di sini. Itu udah merinding, udah kerasa banget. Cuman malam Jumat ini semoga kita dapat bonus yang lebih wow lagi. Oke. Stay tune di Three Eyes Adventure. Ini salah satu gedung. Coba yuk. Gedung juga ya guys ya. Bentar jangan asal masuk. Itu salah satu gedung juga. Yuk Di depan. masuk yuk. Assalamualaikum. Berdoa dulu ya sebelum masuk ya. Oh. Assalamualaikum. 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 Permisi. Assalamualaikum. Wah, gedung ini guys. Anjir, apa nih guys? Enggak. Wis, jangan bilang enggak. Saya tadi kaget aja sih kok ada yang ikut langkah. Assalamualaikum. Ini gedung apa ini ya? Ini tuh Pembikinan apa nih? tempat apa badmintonnya tuh kan badminton gitu, tenis. Oh, Tenis cuma sekarang udah jadi futsal juga, futsal yang outdoor. oh, Tapi yang sebelah sononya kalau di sini juga sebenarnya saya baru tahu juga nih ada apa tempat penimbunan pasir ini mungkin yang mau dibangun tertarik apa terus apa ya? Apa ya? Hai. Tenang. Ganggu ya. Kita nggak ganggu. Jadi nggak usah jalan di belakang kita juga. Kita nggak ganggu kalian. Ya. Coba kita di sini aja dulu. Siapa yang mau di sini? 15 menit aja. Diam. Dengar nggak? Oke, kita nggak ganggu. Ini benar-benar gelap banget. Dengar nggak? Bukan apa-apa, Coba lihat center itu. Nah, itu arah itu. Sini. Ya, kameraku loh. Sini. Kameraku nggak kelihatan apa-apa loh. Tuh. Iya gelap banget kak ini kak. Gelap banget om, ini bang. Jadi di sini memang kita cuman ala kadar ya. Kita nggak. Kalau misalkan senter ini kita matiin ya, nggak ada Penerangan. Tuh gelap betul. Kayaknya ke kamera. Hanya kamera HP aja yang ada. Senter HP. Coba ke kanan. Oh, di sana itu loh. Ini lagi di bentar bang, kita balikin dulu kameranya ya bang ya. Putar kamera. Putar kamera, jangan kamera depan. Oke. Masih kamera gue. Bentar. Iya saya dengar. Bentar, itu tolong dong. Senterin. Mau lihat. Oh ya, Mana yang kotak? ini udah kamera depan ya. Nih, Senter kotak mana? ini ya guys ya. Ini tuh Jadi gedung tua kak. Lebih ke gedung tua. Tuh. Tempat penimbunan pasir juga. Cuman jangan ada yang ini juga nih. Assalamualaikum. Oke, di sini ya guys ya. Bunyinya dari sini ya. Tuh ya. Ini ada bunyinya guys ya. Tadi ada bunyi kayak yang centang gitu ya, kayak ini. Di situ saya jaga makan. Cuman saya dengar kayak suara tok di Burung atau apa? kayu ini. Ya mungkin itu burung patung. Heeh. Yuk terus jalan. Makasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam teman-teman pencinta misteri dunia lain. Malam ini kita udah jalan-jalan malam ya, menguak misteri lapangan golf part 2 ya, yang mungkin malam ini kita belum dapat bonus, cuman ada lah sedikit ya yang harus kita ceritakan, review di sini yang kita rasain, terus yang kita ada keganjalan lah yang harus kita review juga. Paling nanti kita ceritanya satu-satu aja ya, apa yang kita rasain ya bertiga ya. Ya, pengalaman. Iya, karena memang beda-beda juga ya yang di sini yang kita rasain, saya ataupun Pak Reza juga ataupun si Mamet juga beda-beda yang kita rasain. Apapun yang kita ceritakan itu tanpa settingan dan real. Tadi terlihat nyata yang kita live juga tadi dengan lampu seadanya juga ya, lighting seadanya juga ya. Mungkin apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, yang itu yang kita rasakan ya, tanpa settingan apapun juga ya. Boleh nanti kalau ada teman-teman yang mau cerita atau apa yang kalian lihat tadi di live kita juga, boleh cerita aja, typing. Tapi jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel YouTube kita Three Eyes Adventure. Saya Tata Losean. Saya Reza. Saya Ahmad. Stay tuned. This is channel Three Eyes Adventure. Ya, Okay. by the way, part satunya udah bisa ditonton ya. Ya. Part satunya sudah bisa ditonton Ya. di channel YouTube. Ya, di Three Eyes Adventure. Bersama kami kita bertiga. Ya. Tentunya. Three Eyes Adventure ya, benar. 3 mata petualangnya. Kita tuh lebih ke petualangan kita tuh lebih ke jalan-jalan malam sih guys ya. Lebih ke menguak cerita misteri jalanan. Tapi tetap kita harus mendengar juga cerita dari tokoh masyarakat setempat juga ya. Karena memang apa yang ingin kita buka gitu ya, tabirnya itu tuh sesuai cerita-cerita dari masyarakat setempat, jadi bukan cerita dari orang lain yang tidak tahu ya. Nah itulah yang mungkin dari part 1 yang kita videoin kemarin ya, kita live kemarin itu mungkin ada bonus, cuman untuk malam ini, di malam Jumat ini kita nggak dapat bonus juga karena mungkin ada penerangan cahaya bulan purnama juga ya. Nah itu yang mungkin nggak keluar gitu ya, sosok-sosok yang dibicarakan tokoh masyarakat di sini. Bolehlah dari siapa yang mau mulai cerita yang tadi dialamin loh. Cerita aja lah, cerita. Gimana, Met? Ya tadi pas aku masuk. Ini perkenalan diri dulu dong, siapa namanya? Ya perkenalkan, nama saya Ahmad. Kameramen satu ini guys, kameramen yang top banget. Sok cerita. Tadi awal pas kita mau jalan-jalan malam, kan ada sebuah gedung itu di dalamnya. Jadi gedungnya masih kepake sih, tapi berhubung itu dalamnya cuma pasir. Nah di dalam gedung itu rasanya beda, ada hawa-hawa yang dimana hangat. Kita coba masuk, menelusuri gedung itu, terus pas baru masuk di sebelah pintu kanan, di belakang itu ada tong 2 kalau nggak salah. Di sekitar itu saya merasakan emang hanya di sekitaran gedung doang. Kalau di jalan-jalan biasa aja sih. Kalau pribadi aku itu doang. Wow, Kalau Tata, Om Reza, pengalaman Mamet gitu doang guys Ah. ya. Cuma mungkin ya karena auranya yang lebih tinggi itu di gedung tadi ya Met. Oke, itu aja paling. Kalau dari Kak Reza gimana? Apa yang dirasain tadi yang kita jalan-jalan eksplor tadi, apa yang dirasain? Boleh sampein sama penonton juga? Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya Reza ya. Di sini saya mau sedikit mereview kejadian yang barusan kita alamin ya.
Dari aktivitas kita dari awal sampai akhir kita perjalanan, ya sebenarnya ada beberapa titik sih, ada beberapa titik yang mana memang saya sebagai manusia normal ya itu merasakan ya mungkin ada getaran-getaran energi di seputaran situ ya. Nah, manusia normal tuh bisa lah merasakannya ya. Walaupun nggak bisa melihat, Walaupun bukan orang pintar sekalipun atau bukan orang yang dia punya ilmu atau paranormal apa. sekalipun, orang normal bisa. Ya. Itu semua manusia normal pasti bisa. Dan merasakan bagaimana misalkan dia sedang merasakan berbahaya atau mungkin dia merasakan sesuatu ada di dekatnya atau lagi diperhatikan dari jarak jauh, itu semua manusia normal saya rasa bisa merasakannya. Itu normal. Memang ya namanya udah malam itu kan beda jauh ya sama siang hari ya mungkin. Ya. Salah satunya ya suasananya sih lumayan lebih mencekam sih. Karena saya sendiri baru sekali ke situ. Padahal udah lama di situ, di sini ya Padahal tinggal. ya salah satunya memang dia orang sini gitu. Iya. Tapi ya baru pertama kali saya ke situ dan ngeksplor daerah situ, ternyata di malam hari itu sangat-sangat luar biasa. Salah satunya sebenarnya saya udah pengen ngomong kan dari kita live streaming ya. Nah, sebenarnya tuh wangi ketika kita mau ninggalin tempat itu tuh saya tuh nyium bau bunga melati loh. Iya, itu yang dibilang. Itu yang saya mau ngomong. Tapi makanya kan saya bilang kan ini kita bahas sekarang apa nanti? Nanti aja. Nanti aja, oke, di momen review boleh. Iya. Itu saya benar ya, mungkin kalau emang itu hanya perasaan saya silahkan nggak masalah, tapi saya sendiri ngalamin, saya nyium banget tuh bunga melati di seputaran gudang situ ya. Cuman baunya tuh seolah-olah kayak yang hanya sekedar lewat aja gitu baunya tuh. Kena angin. Itu sebelum bunga melati itu ada juga bau, cuman yang saya nggak kenal itu baunya bau apa ya. Cuman wangi, memang enak, baunya tuh enak. Itu saya nah ke yang kedua itu bunga melati itu emang kecium banget gitu di hidung itu. Ya mungkin yang lebih paham itu bunga melati, kita kira-kira ya sosok apa yang ada di situ, ya mungkin bolehlah komen atau mungkin ya beritahu kita gitu ya, mungkin apa sosoknya kayak gitu kan. Karena memang kita nggak bisa ngelihat dan tujuan kita memang bukan hal itu nyari ya, kita hanya jalan di tempat yang memang bukan tempat normal di mana kita buat jalan-jalan gitu kan. Jadi apapun resiko, apapun istilah konsekuensi kita di situ ya udah itu tanggungan kita, gitu kan. Dan yang terpenting sih bagi saya ketika kita menjalani penelusuran itu, yang penting kita tuh semua tuh selamat dari mulai awal kegiatan sampai dengan pulang. Makanya kita nggak mau di sana itu yang bersifat-sifat menantang atau mungkin yang sifatnya kita takabur lah ya, sombong segala macam, saya nggak mau gitu. Nah karena ini tema kita apa sih kayak gitu kan, tema kita tetap jalan-jalan malam. Dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, seangker apapun sekalinya ya sama kita bisa ya let's go lah kayak gitu ya. Kita let's go gitu, hayu gitu kan. Cuman ya kita nggak nyari ke arah yang metafisiknya gitu. Kalaupun toh itu ada ya itu bonus lah emang. Alhamdulillah ya kalau ada, mungkin kemarin memang itu kita sendiri memang ngeliat, dan alhamdulillah juga ketangkep sama kamera sih. Jujur aja kamera bisa nangkep, dan kita udah upload itu videonya di YouTube ya. Itu mungkin video pertama kita ya di situ ya. Ya alhamdulillah juga dari video pertama kita udah mendapatkan bonus yang sangat-sangat luar biasa gitu. Padahal bukan ke arah situ yang kita cari ya. Dan kita juga sebenarnya fleksibel, nanti temanya tuh tidak hanya jalan-jalan ya, kita nanti mancing malam ya enggak. Mancing malam ya, mancing malam di tempatnya yang katanya angker gitu kan, atau mungkin katanya gimana. Sebenarnya saya mau hanya sekedar kita melakukan, tujuan kita melakukan apa ekspedisi seperti ini tuh, atau kegiatan seperti itu hanya satu,
kita membuktikan bahwasanya tuh manusia tuh lebih sempurna ya dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi nggak ada hal yang harus terus ditakuti lah. Iya. Daripada kita harus mentakuti hal yang tidak nyata, lebih baik kita menakuti hal yang nyata-nyata saja. Contohnya kayak apa ya, takut kehilangan orang kesayangan, ya kan itu nyata ya. Takut tinggal pacar. Nah itu nyata. Apalagi takut akan bayangan masa lalu gitu kan, itu lebih ngeri lagi gitu ya. Nah, untuk hal kita harus takut terhadap yang gaib sih itu nggak perlu ditakutin. Nah kita hanya cukup percaya saja bahwasanya mereka itu ada. Iya. Nah menurut saya ya, orang awam ya, saya juga bukan tokoh apa agamais atau mungkin saya hanya orang biasa lah di sini yang memang membahas sesuai dengan pengetahuan saya. Mungkin bila mana ada di teman-teman sini yang lebih paham untuk menjelaskan tentang takut atau tidak takutnya ya, bolehlah untuk saling kita sharing edukasi lah di sini. Tapi kalau pribadi saya tidak ada yang harus saya takutkan untuk kayak makhluk-makhluk kayak gitu sih, jujur aja saya nggak Lebih takut pada hewan. saya jujur lebih takutnya terhadap hewan itu karena memang Kita jalan malam, jalan malam kita nggak ngerti, takutnya ada ular belang ya. Ular belang tuh justru di sini tuh habitat ular belang itu banyak dan memang itu yang kita takutkan. hanya ular sebenarnya. Iya, kalau misalkan ada sampai nauzubillah ya kejadian seperti itu, kita kan wah pertolongannya udah susah, udah apa persiapan juga medis kita nggak ada persiapan untuk istilahnya hal yang seperti itu ya. Itu yang memang yang lebih saya waspadai dan kita lebih waspadai di sini. Dan kita juga jelas tentu saja di sini mengajarkan ya teman-teman semua ya nggak perlu harus takut sih dengan hal seperti itu gitu. Karena kalau kita takut dengan setan ya, yang dibilang orang setan kah, jin kah, seperti itu, harusnya kebalik gitu. Justru kita tuh harusnya lebih takut melanggar aturan Maha Pencipta kita gitu, bukan bukan takut sama setan gitu. Ngapain sih setan ditakutin gitu? Kita di manusia tuh kan makhluk paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain ya. Iya. Situ. Cuman dari penelusuran tadi kita tuh memang dari awal sampai akhir kayak perasaan ada yang ngikutin seolah-olah ya, bukannya pasti dan fix itu ada yang ngikutin seolah-olah itu. Bisa lah mungkin teman-teman bilang halusinasi, boleh kita terima. Cuman karena yang kita alami dan saya mereview dan merasakan yang seperti itulah yang kita alamin, maka kita ceritakanlah di sini gitu. Kita berbagilah di sini. Soalnya memang ada yang mengikuti kita dari belakang, entah apa sosoknya, entah apa wujudnya pun ya, intinya kita di situ nggak bisa tahu dan nggak bisa melihat. Iya. Dan ada beberapa kelebatan, sebenarnya ada beberapa kelebatan itu, tapi karena memang gearnya kita ya, equipment kita tidak memadai untuk mengejar Kelebatan cepatnya, enggak gerakan mata kita itu kan bisa lebih cepat gitu ya daripada kita pergerakan kamera dan penerangan juga tidak memadai gitu ya. Ya kita sebab kekurangan lah, akhirnya ya memang mungkin belum bisa ketangkap kamera. Ya kita di sini hanya menjelaskan saja sama teman-teman bahwasanya ya itulah yang kita lihat. Saya sendiri ngelihat, makanya kan yang terakhir waktu pas kita pulang ya kita balik lagi kan ke gedung itu, ya kan, itu kita sorot, saya bilang sorot tuh ya arah sana, karena saya pribadi itu saya lihat itu kelebatan gitu, soalnya ada yang ngintip gitu kan, ketika pas saya center ya dia balik lagi gitu ke tembok itu kan, tuh kayak jendela ya, tadi itu jendela apa pintu ya, pintu. Nah di seputaran situlah tentunya. Dan yang paling kuat energinya ya menurut saya, energinya yang paling rada-rada horor itu ya memang ya di seputaran gudang itu. Iya, gudang pasir Gudang itu. yang Gudang paling satu kuat. di gudang, yang kedua itu waktu pas kita mau ke pertigaan pas masuk yang pohon saung terakhir. Oh, yang aku bilang ini pohon apa? Nangka, Bukan nangka, sirsak. Nah, pohon sirsak itu sama pohon yang yang kayunya tuh rada jatuh. Iya, Kayunya jatuh nggak tahu memang bentuknya seperti itu. Nah, jatuh. itu di situ jujur aja, kenapa saya bilang yuk balik, langsung balik. Itu rasa-rasa tuh kayak ya emang udah nggak enak gitu. Nah, ini kalau dipaksain pun ya
ya itulah, kita lebih baik Nggak tahu. mencegah ya, kita lebih baik mencegah daripada kita mengobati kan, percuma gitu, karena kita nggak bisa apa-apa. Nanti takutnya ada dari teman-teman saya istilahnya ada yang kenapa-kenapa, saya juga nggak bisa ngantisipasi, udah tak tinggalin aja. Di situ kan nggak lucu gitu ya. Iya. Jujur memang di situ saya ngerasain udah ada yang beda gitu, jadi seolah-olah kayak mereka itu ini ngapain sih gitu kan. Iya, dari kemarin mungkin. Nah, ini ngapain sih di situ gitu kan. Cuman ya apapun itu bentuknya, apapun itu wujudnya, saya nggak bisa, kita semua nggak bisa melihat gitu. Iya. Terutama yang paling apa ya, eksistensinya yang paling pekat itu di situ tuh bau-bau itu. Saya nyium banget masalahnya. Oh, baunya itu bau apa? Semuanya nyium. Apok. Iya, semuanya. Iya. Kalau aku baunya apa gimana gitu lah. Kalau aku mau baunya wangi, yang pasti gedung. Saya di gedung itu pas kita Di mau gedung, ninggalin pas kita gedung keluar, itu wangi banget. itu wangi itu. Habis dari gedung aku itu kan. Iya, itu Iya, tuh habis dari seputaran gedung, itu tuh ya, masih bau, seputaran kita baunya berhenti. tuh masih ngikut. Makanya Gitu, saya gitu kan. makanya kita berhenti. ya makanya Tata Iya. bilang kan jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang. Nah itu udah wangi. Saya penasaran, makanya tak buktiin. Toh kalau emang iya saya bisa lihat gitu kan di belakang itu apa ya, syukur-syukur dia tuh nampakin gitu. Ya. Iya. Jangan hanya bau-bau aja. Pengennya harapan saya gitu, cuman saya nggak mau nantang. Iya. Makanya Iya. saya lebih baik udah kita Iya. lihat aja. Benar. Ada nggak sih? Kalau nggak ada ya udah. Jalan lagi. Jalan lagi. Tapi saya pernah nih, saya mungkin ya bener apa enggaknya, coba persepsi saya tolong diluruskan di sini. Kata orang, entah itu suara, entah itu bau, kalau terasanya itu tipis atau mungkin rada-rada samar-samar, itu katanya dekat. Iya. Suara pun seperti itu, kayak suara tangisan atau suara orang ketawa gitu ya. Kalau suaranya tuh ke bau angin, kayak suaranya samar-samar gitu, itu katanya sosok itu tuh dekat katanya ya. Iya. Tapi kalau suara itu terdengar jelas, itu jauh, kata itu posisinya jauh dari kita. Iya. Karena saya juga pernah sedikit baca itu, ada sumber di Google juga pun banyak. Perbedaan ruang dan waktu, dimensi gaib dan dimensi manusia itu memang berbedanya tuh sangat jauh. Terbalik lah. Jadi yang cantik di bangsa dia, yang paling seburuk-buruknya di bangsa kita gitu kan. Jadi yang mungkin yang pernah kita semua temuin, atau mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang percaya ya pernah melihat kah yang buruk gitu mukanya. Nah itu kalau di bangsanya tuh yang paling cantik. Cantik. Karena kebalikan kan dari dunia. Jadi sifat buruknya manusia itu menurut di bangsa jin itu ya sifat yang paling baik gitu nah bagi dia. Makanya kebaikannya itu yang mengganggu manusia itu gitu nah. Gitu. Dan keburukannya itu yang gak ganggu manusia. Iya, nggak disukai. Kalau secara logika kita olah lagi, memang benar. Kenapa? Karena iblis diturunkan ke bumi gitu kan, pada awalnya kan memang diberikan izin oleh Yang Maha Kuasa, silahkan mengganggu umatku kan. Tapi hanya umatku mungkin yang tidak beriman gitu kan. Kalau yang beriman kan tidak akan bisa kamu ganggu gitu. Walaupun sebenarnya ya, tidak ada yang tidak bisa diganggu sama iblis ya, jelas, karena ya di mana-mana juga kan iblis itu kan rajanya, apa istilahnya, gurunya para malaikat lah. Cuman itu ya bukan ranah kita lah ngebahas ke arah situ. Tetap kita kembali lagi, mohon maaf itu hanya sedikit aja ya selentingan dari kita ya untuk edukasi lah, sharing edukasi. Ya kembali lagi ke review yang tadi ya, pas di gudang, terutama di gudang itu sama di pertigaan yang kita mau ke saung itu tadi, yang arah mau ke saung yang terakhir. pondok Oke, terakhir. berarti itu Mungkin ya, situ yang ya tadi dari saya. rasain. Oke, yang udah Mamet rasain dan udah Mamet sampaikan, atau Kak Reza udah sampai sama rasain juga ya, nggak jauh beda sih sama yang saya rasain. Cuman mungkin adalah perbedaannya sedikit. Yang saya rasain itu tuh yang pas masuk loh, yang aku bilang, oh berhenti Met, itu pohon, ada yang jalan. Itu bukan jalan sih ya, lebih ke sosok sekelebat doang sih ya. Jadi kayak set gitu ke dari pohon ke pohon lain gitu. Cuman kita pas sempat berhenti kan tadi ya. Nah, nggak jauh dari situ memang gedung itu. Mungkin itu ya kayak, kalau menurut diri kita mau penjaga pintunya mungkin ya, atau penjaga ya, kalau mungkin cerita dongeng gitu kan ya, ada penjaga lah gitu mungkin. Sedikit banyaknya
ngedengar cerita kayak gitu mah ada ya percaya nggak percaya juga mungkin ya. Cuman yang saya lihat tadi itu. Kedua yang kayak di gedung tadi tuh kerasa banget kayak ada yang nimpukin kita berdua ya Mat ya. Itu nimpukin dari belakang pas pintu masuk itu pek gitu langsung. Pas kita ngeliat ke belakang tuh bener-bener auranya tuh udah beda di situ. Nah, yang ketiga yang saya rasain tuh yang bener-bener mereka yang nggak rasain gitu ya. Jadi di kaki sebelah kiri tuh kayak ada yang ngegelenotin gitu, kayak ada yang anak Berat, kecil ya, anak rasanya kecil berat gitu ya. Tapi bukan berat kerasa kayak anak kecil bukan. Ada yang Jadi nahan, berat kayak nahan nahan, langkah. cuman beda loh nahan langkah gitu ya. Jadi lah ada beratnya mah sebelah kiri gitu ya. Terus yang kayak bunyi-bunyian ada di gedung itu. Tapi buat sosok-sosok yang nampakin itu, kalau aku sendiri pribadi sih nggak lihat ya di sana ya. Cuman itu yang aku rasain itu. Nah, kalau misalnya pas yang keluar dari gedung ya itu, yang wangi-wangian itu yang kita rasain sama-sama gitu ya. Yang wangi lah, yang bau, yang mungkin bau-bau bidadari mereka lah mungkin ya, jadi Ya, soalnya wangi kan gitu kita ya. nggak ada yang pakai minyak wangi. Ya, kita real nggak ada yang pakai minyak wangi, nggak ada settingan juga di sini ya. Memang bener-bener itu baunya gitu juga. Terus baunya teh, jadi wanginya teh bukan parfum manusia gitu ya. Jadi bukan bau alam juga, bau alam itu beda loh guys ya. Jadi bau alam itu lebih ke bau daun-daun kering yang bercampur tanah gitu kan beda ya baunya sama bau wangian gitu ya. Memang itu yang kita rasain. Ternyata yang tanpa kita sadari juga di depan gedung itu teh ada pohon, bukan pohon ya, ada bambu juga. Ternyata itu tanpa kita sadari, pas pulangnya baru kita sadari ada bambu itu loh. Nggak sadar kan, padahal saya dari awal udah sadar di pohon bambu loh. Itu nggak sadar. Nggak Nggak sadar. Pas pulang itu aku baru sadar itu ada bambu itu. Nah, pantes pas di bambu itu ya yang nimpukin kita tuh ya, yang di bambu itu. Itu jadi yang kalau yang makin kesininya itu yang kerasa itu di mana? Ada pertigaan itu loh yang kita milih jalan itu. Pas milih jalan Ya, ya. Milih Mas, jalan mau- yang kamu bilang kamu mau ke kanan atau Iya. ke kiri gitu. Itu tuh udah feeling udah gak enak ya. Cuman karena memang Karesa juga milih yang sebelah kiri ya, lurus gitu Lurus loh. ya. Lurus. Lurus. Ya. Oh, beli. Ternyata itu makanan. memang jalan yang benar ya guys ya. Ternyata memang sebelah kanan tuh jalan yang salah. Mungkin yang kita lihat di live kita juga tadi jalan yang nggak boleh dilewatin. Memang udah ada donuts ininya ya. Arjennya gitu nggak boleh Udah wilayah. dilewatin. Udah wilayah TNI AU. TNI juga ya. Mohon maaf ya untuk aparat TNI juga, mohon maaf kita melintasi wilayahnya tanpa seizinnya juga tadi ya. Belum sempet sih. Belum sempat, cuman baru hampir ngelewatin juga ya. Mungkin kita karena kita Kejauhan nggak ada tadi, izin gitu juga ya. ya, makanya Belum kita saya balik sadar lagi kan di gitu ya. situ. Itu kan yang kalian yang kecil itu kan sana Iya. lurus kan ada pemancingan di situ ya. Jauh ya berarti kita jalan aja. Iya. Jauh itu. Nah, yang Termasuk yang juga itu loh. yang terakhir itu yang pas ujung kan itu kan kita di pondok kan ya. Ternyata itu yang memang langsung sungai ya, apa? Citarum itu. Citarum itu terakhir udah- pondok, Iya, itu pantas Citarum. itu rasa. Jadi kalau dari pos tengah itu kan ada aliran sungai itu ya. Iya, Nah, lurus. itu tuh jadi ada bermuara, si sungai itu bermuara ke ya apa kayak muara gede besar gitu. Gitu. Nah di situ itu yang dibilang katanya orang yang sarang yang gua ya kalau kata apa mata batinnya orang-orang pintar zaman yang dulu gitu ya Yang sih pernah masuk nelusuri. kayak nyelusurin jadi yang tahu lah pembangunannya tempat itu tuh gua ya ada gua ular kayak begitu yang ular buntet itu cuman ya sampai sekarang ini ya nggak pernah lagi sih nemunya jangan sampai lah. Amin. Mungkin ya itu aja ya dari kita ya untuk malam ini, review dari kita juga. Kita nggak mau panjang lebar juga ya, karena memang mungkin udah ada yang lihat live-nya juga di TikTok kita juga ya, 3S Adventure juga. Dan nanti kita rangkum jadi satu semuanya, video yang kita di jalan tadi ya, yang di gedung, sama video review kita, video lengkapnya kita upload di channel YouTube kita juga, 3S Adventure juga ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya guys ya. Cukup itu aja dari kami.
Dan terima kasih, maaf kalau ada salah kata atau penyampaian kita yang kurang enak ya guys ya, karena memang kita juga pemula di sini ya. Mungkin itu aja dari kita ya. Saya Tata Lasean, Saya Benzo. Saya Anas. Jadi kami Tri Ais, Mas Benzo mohon undur diri mohon dan undur diri dan assalamualaikum